Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan solehah, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan Bu Fatimah. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi akidah akhlak pelajaran 5 bab mengenai menghindari akhlak tercela. Akhlak tercela yang kali ini Ibu akan jelaskan yaitu marah. Simak dengan baik video penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kita mengetahui akhlak tercela yaitu sifat marah, kemudian agar kita bisa menghindari sifat marah dan menunjukkan sikap konsisten terhadap penolakan untuk sifat marah. Yuk, kita hindari sifat marah. Marah ini adalah perasaan tidak senang, berang, gusar karena diperlakukan tidak sepantasnya, karena keinginan tidak tercapai, atau bisa juga karena dibohongi oleh orang lain. Orang yang mudah marah disebut pemarah. Sifat pemarah ini ada pada hampir semua orang, seperti juga hasut dan dengki. Kita harus membuang rasa yang menyebabkan kita menjadi marah. Di antara langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menghilangkan marah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala tindak tanduk kita, sikap kita, perbuatan kita, ucapan kita, karena Allah selalu memperhatikan segala perilaku dan sikap kita. Semuanya tidak terkecuali. Semua makhluk, manusia, tumbuhan, hewan, semuanya Allah perhatikan. Apalagi manusia yang diberikan akal oleh Allah, yang diberikan kehidupan oleh Allah untuk membenahi dunia ini. Kemudian kita harus selalu ingat bahwa sifat marah ini akan membawa kepada permusuhan dan balas dendam. Sudah pasti ya, karena ketika kita marah pasti kita diam-diaman sama orang yang kita marahin itu. Jadi malas bertanya, malas bertegur sapa, otomatis kan timbullah permusuhan atau rasa ingin balas dendam. Kemudian jika kita marah ataupun sebaliknya kita dimarahi, maka kita harus perbanyak membaca ta'awuz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila kita timbul perasaan marah, hendaknya kita duduk. Setelah duduk tuh masih ada rasa marahnya, kita harus menyegerakan diri untuk berwudu. Mengapa? Karena dengan berwudu otomatis semua yang ada atau anggota tubuh kita ini kan dibasuh dengan air wudu dengan niat untuk menghilangkan marah. Insya Allah perasaan kita akan lebih dingin, otak kita akan lebih baik mencerna dan bisa menghilangkan rasa marah tersebut. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita marah? Karena marah itu datangnya dari setan, dan setan selalu mengajak kepada manusia untuk berbuat tidak baik. Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh perbuatan keji dan mungkar.
marah memang sifat tercela. Tetapi dalam keadaan tertentu, kita perlu marah. Misalnya, ketika agama kita dihina orang, atau ketika kita dilarang melaksanakan ibadah, atau ketika keluarga kita dihina oleh orang lain, yang hinaan tersebut sebenarnya tidak sama sekali ada di keluarga kita. Maka kita perlu marah, kita perlu meluruskan, kita perlu menjelaskan, membenarkan bahwa yang disebutkan oleh orang lain itu adalah salah. Namun sebaliknya, kita juga harus bersabar, karena sabar lebih baik daripada marah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa pada suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, berilah aku perintah untuk mengerjakan suatu perbuatan yang baik. Tetapi aku harap yang sedikit saja." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan engkau marah." Nah, Rasul saja ketika diminta oleh seorang laki-laki yang ingin meminta amalan yang baik tapi sedikit saja, itu cukup dengan kita itu jangan marah, harus bersabar, harus bisa menahan amarah, karena orang yang paling hebat itu adalah orang yang bisa menahan amarah. Selanjutnya, seorang muslim itu dilarang untuk mendiamkan saudaranya selama 3 hari, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yahilu li muslimin ayahjuro akhahu fauqa salatin. Ya, artinya tidak boleh bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya atau tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini Rasulullah memberikan kita keringanan ketika kita marah. Rasul memberikan waktu kita 3 hari untuk kita bisa meredam amarah kita. Ketika sudah 3 hari, maka kita tidak boleh marah lagi. Kita harus benar-benar melenyapkan rasa marah tersebut. Apabila kamu marah, yang pastinya kamu akan mendapatkan kerugian. Nah, diantaranya dapat menegangkan hubungan persaudaraan, baik itu keluarga, persahabatan, tetangga. Apabila kita saling marah-marah, itu bisa meregangkan, menjauhkan. Kemudian dapat menimbulkan penyakit hati. Ketika kita memiliki penyakit hati, lebih banyak lagi kerugian yang kita dapat. Melihat sesuatu, orang yang kita marahi tadi tuh jadi bawaannya kesal, atau ketika kita mengerjakan sesuatu, pasti yang kita ingat-ingat itu perbuatan orang yang membuat kita marah. Jadi ketika kita marah itu otomatis pikiran kita itu tertuju ke hal-hal yang membuat kita marah tadi. Jadi kita tidak bisa fokus ke hal-hal yang positif. Kemudian dijauhi teman atau dijauhi orang lain, bahkan bisa dibenci oleh orang lain. Apabila kita bersalah, yang pastinya kan kita tidak suka dimarahi oleh orang lain, maka begitulah orang lain yang melakukan kekhilafan, kesalahan, juga tidak suka dimarahi. Maka tegurlah dengan lemah lembut dan kasih sayang, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai sifat lemah lembut. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih, yang artinya sesungguhnya Allah adalah maha lemah lembut dan suka terhadap sikap lemah lembut dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah sebisa mungkin ketika kita sudah merasa akan timbul perasaan marah, kita harus sebijak mungkin agar kita bisa memahami orang tersebut. Karena kan kita sendiri juga tidak suka dimarahi oleh orang lain, maka kita pun harus sama kepada orang lain. Karena apa yang kita tanam, itulah yang kita petik. Ketika kita suka memarahi orang lain pun juga sama akan memarahi kita. Tetapi kita bisa menahan amarah, berucap yang sopan, lemah lembut, maka orang lain pun juga akan berucap yang lembut kepada kita. Jadi ketika kalian ingin dihargai, menghargai pula perasaan orang lain. Sekian penjelasan mengenai cara menghindari akhlak tercela marah. Semoga kita semua senantiasa bisa menghindari akhlak tersebut dan selalu bisa menjadi pribadi yang penyabar, mengucap yang lemah lembut, yang sopan, dan selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.